Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 25 Muharram 1447 Hijriah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua sehat afiat, juga ketaatan, keistiqomahan di dalam iman dan juga amal saleh. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita ingin mengingat kembali satu pembahasan penting yang masih berkaitan dengan pembahasan al-iman bil yaumil akhir, iman kepada yaumul akhir. Salah satu di antara cakupan iman kepada hari akhir adalah al-iman bi yaumil hisab, iman kepada adanya hari perhitungan. Pembahasan ini penting untuk kita kaji karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan umat manusia bahwa yaumul hisab itu semakin dekat. Hari di mana kita diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan oleh Allah bahwa hari tersebut adalah hari yang sudah semakin dekat. Sementara manusia itu sering lalai, sering lengah dari yaumul hisab ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Anbiya ayat yang pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia hisabuhum, yakni perhitungan amal mereka, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka dalam keadaan lalai, sedangkan mereka dalam keadaan lengah, lagi berpaling darinya. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang dekatnya hari perhitungan. Sedangkan manusia kebanyakan mereka lalai dari hari perhitungan ini. Manusia sangat antusias dengan perhitungan, namun kebanyakan mereka, hitung-hitungan mereka itu hanyalah seputar urusan-urusan dunia. Yang selalu mereka
cek sehari-harinya, yang selalu mereka perhatikan sehari-harinya adalah hisabud dunya, hal-hal yang terkait dengan hitung-hitungan dunia. Mereka lupa bahwa ada perhitungan yang sangat dekat, yakni perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau juga mengingatkan, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas 'ala dunya illa hirsan wa la yazdaduna minallahi illa bu'dan. Hari kiamat sudah semakin dekat dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus. Dan tidaklah bertambah sikap manusia terhadap dunia kecuali semakin rakus. Bertambah rakus manusia terhadap dunia padahal kiamat sudah sangat dekat. Jadi makin hari makin ambisi kepada dunia. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wa la yazdaduna minallahi illa bu'da, dan tidak bertambah mereka, sikap mereka terhadap Allah, melainkan mereka itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat semakin dekat, semakin ambisi manusia kepada dunia, dan semakin jauh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang itu semakin tua semakin menjadi-jadi keburukannya. Yang seharusnya semakin tua semakin mulia dia. Semakin tua semakin pendek angan-angannya terhadap dunia. Semakin tua hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kebanyakan manusia kebalikannya. Maka peringatan-peringatan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manusia itu ya punya sifat lengah, ghaflah. Manusia punya sifat lupa. Manusia itu punya sifat lalai. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau urusan dunia, ya semua manusia punya ambisi kepada dunia, tidak diingatkan pun ya mereka jalan kencang terhadap dunia. Namun untuk kebaikan-kebaikan akhirat, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita harus selalu mendapatkan peringatan demi peringatan. Nah, termasuk dekatnya hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa kita sebentar lagi akan menghadap Allah, akan diperhitungkan segala sesuatu tentang diri kita di hadapan Allah. Pada harinya nanti manusia akan dikumpulkan. Tulang belulang mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Allah menghidupkannya kembali. Ini yang kita kenal dengan Yaumul Ba'ats. Manusia akan dibangkitkan ya dari alam kuburnya. Dibangkitkannya manusia bukan sekedar bangkit, namun dibangkitkan untuk dihisab, dibangkitkan untuk dibalas tentang segala sesuatu yang terkait dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Waqiah ayat 49 dan 50. Allah berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar mereka majmu'un, mereka akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Yang dimaksud manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Rabbul Alamin, menunggu hisab
menunggu balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, mereka itu berdiri di padang mahsyar uratan, dalam keadaan tidak berpakaian alias telanjang, hufatan. Mereka juga berdiri di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki. Kemudian ghurlan buhma, ya dalam keadaan tidak berkhitan. Di tempat itu adalah tempat yang sangat berat, tempat yang sesak dan sangat menyengsarakan. Ketika itu matahari tudna syam, matahari akan didekatkan qadra mil, ya sekadar 1 mil saja. Ya 1 mil itu jarak sekilo sekian saja. Ini tentu jarak yang sangat dekat. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya manusia jelas akan kepanasan, manusia akan berkeringat sekadar dengan dosa-dosanya saat mereka di alam dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabbul alamin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunai, salah seorang di antara mereka berdiri tenggelam dengan keringatnya sendiri hingga pertengahan kedua telinganya. Jadi di antara manusia itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, menunjukkan betapa banyaknya, betapa besarnya dosa yang dia lakukan saat di alam dunia. Di riwayat yang lain dengan redaksi yang lain disebutkan ada yang sampai mata kakinya, keringatnya ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, dan ada yang sampai kedua telinganya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin juga dalam waktu yang sangat panjang sekali, waktu yang sangat lama. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma yaqumun nas li rabbil alamin miqdaru nisfu yaumin min 50 alfa sanah. Hari ketika manusia itu berdiri menghadap Rabbul Alamin, yang kadarnya itu setengah hari, ya, itu dari 50.000 tahun. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setengah hari dari 50.000 tahun. Berarti waktu yang sangat panjang sekali berdiri di padang mahsyar dalam keadaan yang mencekam, menunggu persidangan, menunggu peradilan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka untuk hari-hari yang seperti itu manusia harus mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Alhamdulillah, dikisahkan saat kita di padang mahsyar itu ada satu syafaat yang sangat besar yang disebut dengan syafaatul uzma. Ketika kesusahan yang dirasakan oleh manusia semakin berat, maka mereka mendatangi para nabi. Mereka memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan hisab. Yang pertama didatangi adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Manusia datang kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam beruzur. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga demikian beruzur. Kemudian datang kepada Nabiullah Ibrahim, juga ternyata sama. Sampai datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Semua mereka beruzur. Lastulaha, bukan aku yang berhak ya untuk masalah ini.
Lalu akhirnya manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala disegerakan persidangan akhirat. Barakallahu fikum. Tentu ini hari-hari yang sangat menegangkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, manusia ketika disidang di dunia saja ini mengerikan. Apa yang kemudian akan diponiskan kepada dirinya bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan, ya, masuk keluar persidangan. Barakallahu fikum. Tidak jarang menjadikan manusia stres, depresi. Tidak jarang juga menjadikan mereka sakit-sakitan. Kenapa? Ini sedang dihisab di dunia. Bagaimana dengan hisab di kehidupan akhirat nanti? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di mana persidangan di akhirat tentu tidak menyisakan perkara-perkara besar hatta yang terkecil sekalipun, melainkan semuanya akan menjadi perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah membebaskan manusia dari beratnya kondisi di padang mahsyar. Dengan wasilah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, akhirnya disegerakanlah persidangan akhirat, disegerakanlah yaumul hisab. Dan di maqam inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maqam yang sangat terpuji, maqam mahmuda. Dan ini satu-satunya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kecuali hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma ini, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini syafaat yang berlaku tidak hanya bagi muslimin mukminin. Karena manusia yang di padang mahsyar itu adalah seluruh manusia yang pernah hidup di alam dunia. Mu'minuhum wa kafiruhum. Baik itu orang-orang berimannya ataupun orang-orang kafirnya. Ya, sehingga kalau dikatakan orang kafir mendapatkan syafaat, ya mereka mendapatkan syafaat ini. Syafaat dibebaskannya mereka dari dahsyatnya, beratnya, sengsaranya di padang mahsyar. Ya, sehingga disegerakan persidangan akhirat. Maka di maqam inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tempat yang sangat-sangat terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya, di doa selesai azan. Apa doa selesai azan? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Allahumma rabba
ya Allah, pemilik hadhihi da'wah, ya panggilan ini at-tamah yang sempurna, was-salatil qa'imah, dan pemilik salat yang ditegakkan, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Al-wasilah itu derajat yang sangat tinggi, derajat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Wal fadilah, ya kemudian berikanlah kepada Muhammad al-fadilah, wa ba'atsuhu, dan bangkitkanlah maqamam mahmuda, ya bangkitkanlah beliau pada maqam yang mahmud, tempat yang terpuji, allati wa'adta, yang telah engkau janjikan kepada dirinya. Nah, maqam mahmud yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya diantaranya adalah saat peristiwa di padang mahsyar ini. Karena ternyata hanya beliau yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya kuasa untuk memberikan syafaat terbesarnya untuk seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai Sayyidun Nas. Ya, beliau adalah sayyidnya manusia. Nah, kisah tentang syafaatul uzma ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang terdapat di Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Fayatuni fasta'dzinu ala rabbi, fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan fayad'uni ma sya'allahu thumma yuqalu li irfa' ra'saka sal tu'tah wa kul yusma washfa tushaffa' fa arfa'u ra'si fa ahmadu rabbi bitahmidi yu'allimuni." Lalu mereka mendatangiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asta'dzinu ala rabbi, aku pun akhirnya meminta izin kepada Rabbku. Fa idza ra'aituhu, ketika aku melihatnya, maka aku pun waqa'tu sajidan, aku pun kemudian tersungkur sujud. Kemudian fayada'uni, aku menyungkur sujud dan dia membiarkanku bersujud sekehendaknya. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tsumma yuqalu li, kemudian dikatakan kepadaku, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, sal tu'tah, mintalah engkau pasti akan diberi, wa qul yusma, katakanlah, berkatalah, maka perkataanmu akan didengar, washfa tushaffa, mintalah syafaat, maka aku akan berikan syafaat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku, fa ahmadu rabbi, kemudian aku memuji Rabbku, bitahmidi yu'allimuni, ya dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Nah, inilah kisahnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan di sini tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa syafaat itu milik Allah. Syafaat itu milik Allah. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah. Nah, ini salah satu di antara buktinya. Jadi kalau ada di antara para hamba Allah, kemudian dikatakan bisa memberikan syafaat, maka sejatinya hal itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah telah memberikan izin kepada mereka. Maka syarat terjadinya syafaat adalah ada izin dari Allah,
kepada pemberi syafaat, kemudian ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat, juga kepada orang yang disyafaati atau yang mendapatkan syafaat. Tanpa ada ini maka syafaat itu tidak akan terjadi. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, termasuk kesalahan besar ketika orang itu meminta syafaat bukan kepada Allah. Perhatikan di hadis ini. Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Manusia yang paling mulia sekalipun, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ujug-ujug begitu saja memberikan syafaat. Kalau Nabi itu kuasa memberikan syafaat, beliau tidak akan melakukan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Tidak akan minta izin kepada Allah. Beliau tidak akan menyungkur sujud. Beliau tidak akan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah memberikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Tentu kalau syafaat itu miliknya Nabi secara mutlak, maka Nabi tidak akan berbuat seperti itu. Apa yang dilakukan Nabi ini? Beliau fa'astadzinu rabbi, meminta izin kepada Allah. Kemudian beliau menyungkur sujud, ya, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dengan pujian yang sangat luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwasannya syafaat itu milik Allah. Maka tidak diminta kecuali hanya kepada Allah. Rasulullah saja minta kepada Allah. Maka bagaimana yang selain dengan Nabi? Jelas tidak memiliki syafaat. Maka dua syarat ini harus ada. Izin Allah kepada pemberi syafaat, kemudian izin Allah, ya, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat, dan juga ridho Allah kepada orang yang mendapatkan syafaat. Jadi kalau orang ingin mendapatkan syafaat, itu salah satu syaratnya dia harus menjadi orang yang diridhoi Allah. Dan orang yang kafir, orang yang musyrik adalah orang yang tidak diridhoi Allah. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak ridho kepada hambanya yang kafir. Nah, salah satu bentuk kekufuran, kesyirikan adalah ketika minta syafaat kepada selain Allah. Justru orang-orang yang minta syafaat kepada selain Allah itu menjadikan Allah tidak ridho kepada dirinya, dan syafaat itu tidak akan pernah terjadi. Dan ini pelajaran yang berharga dari hadis yang mulia ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya setelah peristiwa itu Nabi disuruh mengangkat kepalanya, suruh meminta, nanti Allah kasih, suruh berkata, Allah akan ijabah, akan didengar perkataannya. Dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, maka Allah izinkan beliau memberikan syafaat. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala datang dan memberikan keputusan di antara para hambanya. Saat itulah terjadi yang namanya persidangan akhirat. Sedangkan malaikat dalam keadaan berbaris rapih. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr ayat 22. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Disinilah hadirin jamaah dirahmati Allah, ditegakkannya persidangan di kehidupan akhirat. Setelah manusia menanti sekian lama di padang mahsyar, ya, tentunya penantian itu dirasa sebentar bagi orang-orang yang beriman, ya,
Kenapa? Karena orang-orang yang beriman mati di atas keimanan, membawa bekal yang cukup untuk perjalanan akhiratnya. Perjalanan mereka perjalanan yang Allah mudahkan. Ketika mereka dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Karena manusia akan dibangkitkan sekadar dengan bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Sedang apa dia mati, dalam keadaan apa dia meninggalkan dunia yang fana ini, maka begitu juga saat dia dibangkitkan. Makanya orang-orang yang wafatnya dalam keadaan berihram, nanti ketika dibangkitkan mereka bertalbiyah. Orang-orang yang matinya mati syahid di medan jihad, maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan berlumuran darah. Warnanya warna darah, tapi aromanya aroma misik. Dan begitu. Kemudian orang-orang yang beriman, ketika matahari didekatkan, mereka tidak kepanasan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan naungan. Pada hari saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang disebutkan Nabi ada 7 golongan itu. Kemudian juga ketika matahari didekatkan, mereka tidak kehausan. Kenapa? Karena mereka bisa mereguk air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warna dari air telaga Nabi itu lebih putih dari susu. Ahla minal asal, ya, lebih manis daripada madu. Ya, man syariba minhu syurbah, siapa yang meminumnya satu tegukan saja, lam yadma abadan, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Maka para jamaah, perjalanan orang-orang beriman yang benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan yang sangat berat ini, perjalanan mereka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kemudian Allah menegakkan persidangan. Dan nanti saat di sidang pun mereka akan mendapatkan hisab yang mudah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pembahasan ini di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala. Kita sampai di kisah datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan malaikat, ya, pada berbaris. Kemudian ditegakkanlah persidangan di kehidupan akhirat. Bagaimana persidangan saat itu? Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Baik, sampai di sini mohon izin kita langsung tutup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.